Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan angkat sebuah topik yang sering sekali dibicarakan para fans Overlord, tapi sekaligus paling sering disalahartikan, yaitu tentang perkataan Demiurge di season 3 yang mengatakan kalau lebih mudah menebak pikiran orang pintar daripada orang bodoh. Perkataan Demiurge yang satu ini terkesan seperti sebuah quotes yang biasa saja. Namun, semenjak kemunculan karakter Philip, kata-kata Demiurge seperti telah menjadi logik di dalam cerita Overlord. Mari kita mulai dari makna perkataan ini dulu. Ketika Demiurge berkata seperti itu, banyak fans yang mengira kalau Demiurge telah menghina Ainz secara tidak langsung. Kalau Demiurge berkata orang pintar lebih mudah ditebak daripada orang bodoh, dan Ainz sendiri adalah orang yang sulit untuk Demiurge tebak, bukankah ini artinya Demiurge mengatakan kalau Ainz termasuk golongan orang bodoh? Sebenarnya tidak. Kata-kata tadi hanyalah versi pendek dari apa yang Demiurge katakan, sehingga menyebabkan arti yang sebenarnya berubah. Kalau di anime, Demiurge mengatakan seperti ini, orang yang agak pintar lebih mudah ditebak daripada orang bodoh. Dan kalau di versi light novel, perkataan Demiurge jauh lebih detail. Dia mengatakan membaca pergerakan orang dengan kecerdasan sedikit di atas rata-rata yang mengira kalau dirinya adalah orang jenius lebih mudah daripada menebak pergerakan orang yang benar-benar bodoh. Dari sini harusnya sih sudah kelihatan kalau Demiurge sama sekali tidak menghina Ainz. Di versi anime, Demiurge mengatakan orang yang agak pintar. Ini adalah pertanda kalau Demiurge menganggap Jerkniff hanyalah orang biasa yang agak pintar. Kenapa agak pintar? Karena dia mengetahui sosok yang sangat pantas untuk diberikan gelar pintar, yaitu Ainz. Jika dia mengatakan Jerkniff pintar, maka itu sama saja menyetarakan Ainz dengan manusia yang hina. Dan di versi light novel, Demiurge mengatakan orang dengan kecerdasan sedikit di atas rata-rata yang mengira kalau dirinya adalah orang jenius. Kenapa Demiurge sampai berkata seribet ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari penghinaan kepada Ainz. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau saja dia menyamakan kecerdasan manusia biasa dengan Ainz, maka itu adalah bentuk penghinaan. Demiurge menganggap kalau Ainz adalah sosok jenius yang sebenarnya dan memiliki kecerdasan yang jauh lebih superior daripada dirinya. Makanya dia sama sekali tidak menganggap kalau Jerkniff adalah orang jenius. Dan juga kalau Demiurge hanya menganggap Ainz adalah sosok yang pintar tanpa membawa kata-kata jenius, bukankah ini adalah bentuk penghinaan juga? Karena Demiurge telah menganggap sosok paling cerdas dan agung di Nazarick tidaklah jenius dan hanya sebatas sosok yang pintar. Perkataan Demiurge ini adalah salah satu contoh kalau Maruyama sangat memperhitungkan kosakata yang dia gunakan untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul. Jika saja dia menggunakan perkataan sesimpel tadi, yaitu lebih mudah menebak orang pintar daripada orang bodoh, maka dia secara tidak sadar akan merusak cerita Overlord dengan memberikan kesan kalau Demiurge telah menghina Ainz. Padahal kita semua tahu kalau Demiurge bukanlah tipe orang yang sarkastik. Sekarang saya pengen bahas perkataan ini yang akhirnya menjadi logik dalam cerita Overlord. Dengan kata lebih mudah menebak orang yang agak pintar, ini membuat kita bisa mewajarkan kenapa rencana Jerkniff dan rencana Platinum Dragon Lord bisa tertebak. Dan bukan cuma tertebak, bahkan dilawan balik dengan rencana yang lebih hebat. Kalau melihat kedua contoh tadi, maka saya rasa kita bisa mengambil kesimpulan kalau tidak akan ada lagi orang yang lebih cerdas daripada Demiurge dan mampu membuat rencana tak tertebak. Sehingga, kalau di 3 volume yang tersisa, musuh yang Ainz hadapi adalah makhluk cerdas lagi, saya rasa mereka tidak akan lagi jadi ancaman yang berarti. Kecuali kalau makhluk itu benar-benar jenius melebihi Jerkniff, Platinum Dragon Lord, bahkan Demiurge. Prediksi saya, kenapa Elf King dan Zeshi Zetsume disimpan sampai sekarang, karena mereka akan menjadi ancaman baru bagi Nazarick sebagai tipe musuh yang tidak cerdas namun barbar. Kalau saja musuh yang Nazarick hadapi adalah orang cerdas lagi, maka pasti akan mudah untuk dilawan balik. Tapi kalau yang dihadapi adalah orang kuat namun gak cerdas, maka bisa saja pergerakan mereka akan sulit untuk ditebak. Seperti perkataan tadi, yaitu sulit menebak pergerakan orang yang benar-benar bodoh. Ngomongin soal orang bodoh, maka tidak akan afdol kalau kita melupakan karakter Philip. Kalau kalian sudah baca volume 14, maka kalian sudah pasti tahu seberapa bodoh pergerakan Philip dan sama sekali tidak ada yang terfikir akan kemungkinan ini. Bahkan chapter 1 volume 14 mendapatkan judul Unexpected Move untuk menjelaskan seberapa tak terduganya pergerakan yang Philip lakukan. Mulai dari Renner yang sempat khawatir karena rencana besarnya berubah menjadi pembantaian, Albedo yang kesal dengan kelalaian Hilma yang tidak mampu mengontrol Philip, dan para bangsawan yang merasa kalau ini semua adalah rencana Sorcerer King. Ini adalah bukti kalau tidak ada satupun orang yang mampu memprediksi pergerakan yang Philip lakukan tepat seperti perkataan Demiurge tadi. Selain untuk Philip, perkataan ini juga berlaku bagi beberapa rencana Ainz. Ainz adalah tipe orang yang bisa dibilang bodoh kalau soal strategi dan konspirasi. Bahkan Maruyama pernah membuat list para pemimpin dengan skill leadership dari yang tertinggi hingga terendah, lalu Ainz berada di posisi yang paling bawah. Nah, dengan kemampuan serendah ini, maka Ainz bisa tergolong sebagai orang bodoh yang Demiurge katakan.
Makanya, Demure sama sekali tidak bisa menebak pergerakan yang Ainz lakukan. Dan ini wajar, karena kalian tidak mungkin bisa menebak suatu rencana yang bahkan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Tapi, kalian sadar nggak, kalau memang Ainz sebodoh ini, kenapa orang lain menganggap dirinya sebagai sosok yang sangat agung dan super jenius? Apakah ini sebatas pada keberuntungannya, atau ada faktor lain? Untuk menjawab hal ini, saya akan membawa sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang disebut dengan teori Johari Window. Berhubung kemarin saya sempat bawa topik Greek tragedy dalam dunia sastra, maka sekarang saya akan bawa topik teori Johari Window dalam ilmu komunikasi. Anggap saja sekalian nambah ilmu buat yang belum tahu. Inti dari teori ini mencoba membantu kita untuk bisa lebih memahami mengenai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Seperti namanya window yang berarti jendela, teori ini menggunakan bentuk kotak yang dibagi 4 sehingga tampak seperti jendela. Lalu dari beberapa kotak itu dibagi menjadi beberapa kamar atau saya sebut dengan ranah. Ada ranah open self, yaitu sisi di mana kita dan orang lain sama-sama tahu tentang diri kita. Lalu ranah blind self, yang mana hanya orang lain yang bisa mengetahui ini. Lalu hidden self, yaitu ranah di mana hanya kita yang tahu. Dan terakhir adalah unknown self, yang mana kita dan orang lain sama-sama tidak tahu. Nah, saya akan coba breakdown karakter Ainz dengan menggunakan teori Johari Window. Jadi kalian bisa tahu alasan kenapa Ainz yang bodoh bisa tampak jenius di hadapan orang lain. Sekarang mari kita lihat. Mengenai Ainz yang bodoh dan tidak begitu hebat dalam memimpin, itu termasuk dalam ranah hidden self. Ainz mencoba menyembunyikan fakta kalau sebenarnya dia tidak secerdas yang orang lain kira, sehingga dia berkali-kali mengintrospeksi diri dan mencoba untuk menutupi kekurangannya. Makanya kita sering lihat Ainz yang membaca buku dan berlatih di depan kaca untuk bisa menjadi sosok pemimpin yang lebih layak. Sedangkan untuk keagungan yang orang lain lihat, itu masuk ke dalam ranah blind self. Kita bisa saja menganggap kalau ini hanyalah kebetulan karena kita menggunakan sudut pandang Ainz yang juga tidak menyadari hal ini. Tapi kalau menggunakan teori Johari Window, maka ini bukanlah kebetulan karena memang ini merupakan sisi Ainz yang tidak dia sadari atau blind self. Makanya jangan heran kenapa Neya dan Hilma bisa sangat kagum kepada sosok Sorcerer King, sampai menganggap kalau Sorcerer King adalah keadilan dan merasa kalau Sorcerer King adalah panutan yang harus ditiru. Tidak ada yang lebih hebat dari dirinya dan semua yang dia lakukan adalah kebenaran. Sedangkan untuk Renner dan Jirnif justru tak berdaya di hadapan Sorcerer King karena merasa dia adalah perwujudan sebenarnya dari kematian dan makhluk yang sangat jenius hingga bisa merusak rencana mereka. Bahkan Sorcerer King terasa seperti bermain-main di tengah rencana yang sudah mereka susun susah payah. Sehingga dengan teori ini bisa menjawab pertanyaan kenapa Ainz yang aslinya bodoh malah terlihat agung di hadapan orang lain. Tapi semua ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain sih, seperti pasif Ainz sebagai undead yang membatasi emosinya, sehingga dia bisa selalu tenang dalam kondisi apapun dan akhirnya mempengaruhi cara orang lain memandang dirinya. Oke, masih ada open self dan unknown self sih, tapi berhubung fokus pembahasan kita bukan ke sana, maka mari kita abaikan saja dua ranah itu. Saya rasa kalau kalian anak komunikasi bisa mendebat apa yang saya sampaikan sih, karena sepertinya ini bukan cara yang tepat untuk menggunakan teori Johari Window. So, mungkin itu saja untuk topik kali ini. Harusnya sekarang kalian sudah paham kalau Demure tidak pernah punya niatan terselubung untuk menghina Ainz dengan kata-katanya. Malah kalau mau dibilang, Demure adalah salah satu NPC yang paling taat karena berkali-kali dibuat kagum dengan kehebatan Ainz. Saya harap kalian paham maksud dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Bos 13. Semangat bang, maaf kalau cuma nonton Overlord. Iya, nggak apa-apa. Rekomendasi dong, like novel atau manga yang mirip Overlord atau Classroom of the Elite. Kalau mirip Overlord, coba baca manga atau like novel New Gate. Ini adalah salah satu cerita yang premis awalnya mirip banget dengan Overlord. Atau kalau mau MC-nya sama-sama main game dengan karakter tengkorak dan masuk isekai, bisa baca manga atau novel Gaikotsu Kishisama. Nah, untuk Classroom of the Elite, saya pengen nanya kalian sih. Bukan bermaksud menjelekan ya, tapi apa sih sebenarnya yang spesial dari cerita Classroom of the Elite? Kok banyak banget yang request ya? Saya termasuk orang yang nonton anime ini ketika rilis dan sampai tamat, tapi nggak merasa ada sesuatu yang spesial. Saya merasa Classroom of the Elite punya vibe cerita seperti Yahari, Bakato Test, dan Mahoka. Lalu kalau versi manga ada Jisoo Efreng no Onisama, jadi seperti bukan sesuatu yang baru buat saya. Dan seriusan, tolong yang suka dengan Classroom of the Elite, coba berikan opini kalian, apa sih yang buat anime ini spesial dibandingkan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Lalu ada dari Namimo, bang, tahu nggak siapa depannya T? Ya bahas dong. Sabar ya, bukan yang nggak mau, tapi pasti saya bahas kok. Tanya kan dari Yujo Senki. So, mungkin saja dari para Saweria. Terima kasih semua atas ucapan dan donasinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.